Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Desna Triamalia dari kelas 04 SMJE 046 jurusan Manajemen Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Pamulang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal apa saja yang harus kita lakukan untuk membuat kepemimpinan kita dalam bisnis itu sukses. Nah, sebelumnya, apa sih kepemimpinan itu? Kepemimpinan menurut Stoner merupakan sebuah proses mempengaruhi atau mengarahkan sebuah kegiatan baik dalam kelompok maupun organisasi dengan tujuan untuk mencapai tujuan tertentu. Lalu, hal apa aja sih yang bisa kita lakukan untuk membuat kepemimpinan kita dalam bisnis itu sukses? Nah, yang pertama, bisa kita mulai dengan menetapkan visi dan nilai-nilai yang jelas untuk bisnis kita, seperti apa yang ingin kita capai, dan nilai-nilai apa yang mendasari operasi dan budaya di perusahaan kita. Nah, dengan memiliki visi dan nilai-nilai yang jelas dalam bisnis kita, akan membantu kita untuk membimbing dan mengambil keputusan serta memotivasi tim yang ada di bisnis kita. Lalu, hal kedua yang dapat kita lakukan adalah membangun tim yang solid, karena kepemimpinan yang sukses itu melibatkan tim yang solid di sekitar kita. Dengan cara, pilihlah orang-orang yang memiliki keterampilan, keahlian, dan motivasi yang sesuai dengan visi dan misi kita. Dan tidak lupa juga, kita harus memberikan pelatihan dan dukungan untuk membantu mereka berkembang agar timnya semakin solid. Lalu yang ketiga, kita bisa membuat rencana yang strategis dengan merencanakan langkah-langkah yang konkret untuk mencapai tujuan bisnis kita, seperti sasaran jangka panjang dan juga jangka pendek, serta hal-hal apa saja yang harus kita lakukan dengan tim kita untuk mencapainya. Nah, setelah kita membuat rencana tersebut, kita juga harus meninjau dan menyesuaikan rencana bisnis kita secara teratur dan sesuai dengan perubahan dalam lingkungan bisnis dan peluang yang ada di dalamnya. Lalu, yang keempat yaitu mengambil keputusan yang bijaksana. Sebagai pemimpin, kita akan dihadapkan pada banyak keputusan setiap harinya. Pastikan kita membuat keputusan yang didasarkan pada data yang relevan, pemikiran yang kritis, dan sesuai dengan nilai-nilai yang ada di perusahaan kita. Nah, sebagai pemimpin juga kita harus berani untuk mengambil resiko yang terukur ketika memang dibutuhkan. Dan satu hal yang sangat penting, itu kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya pada saat mengambil keputusan agar tidak terjadi lagi kesalahan pada keputusan yang kita ambil berikutnya. Nah, seperti dari pengertian Stoner tadi, kepemimpinan merupakan sebuah proses untuk mempengaruhi atau mengarahkan sebuah kegiatan. Nah, agar kepemimpinan kita dalam bisnis itu sukses, kita harus mengarahkan dan mempengaruhi anggota yang ada di tim kita untuk menciptakan budaya lingkungan yang positif. Untuk menciptakan lingkungan atau budaya kerja yang positif, itu bisa dilakukan dengan cara memberikan penghargaan atau pengakuan kepada tim kita yang memang berkinerja baik. Tetapi kita juga harus memberikan dukungan kepada tim kita yang memang membutuhkan dukungan untuk berkembang. Bisa dengan cara kita memberikan pelatihan kepada mereka agar mereka bisa berkembang. Lalu fokus pada pelanggan. Kita harus menjadikan kepuasan pelanggan itu sebagai prioritas yang utama. Kita harus memahami kebutuhan dan keinginan yang diinginkan oleh pelanggan kita. Kita harus berupaya untuk memberikan produk atau layanan yang memenuhi kepuasan mereka agar kita bisa membangun hubungan yang baik dengan pelanggan dan mendapatkan respon umpan balik yang positif dari pelanggan. Lalu yang terakhir, kita harus melakukan evaluasi dan koreksi. Kita harus terus melakukan evaluasi dan koreksi terhadap kinerja dan bisnis kita secara keseluruhan. Kita harus identifikasi area-area di mana kita dapat meningkatkan serta peluang untuk pertumbuhan dan pengembangan yang lebih lanjut. Kita juga harus berani untuk melakukan perubahan jika memang itu diperlukan. Dan kita harus terus belajar dan berkembang sebagai seorang pemimpin agar menjadi pemimpin yang lebih baik dan belajar dari kesalahan-kesalahan sebelumnya.
Sekian penjelasan dari saya tentang hal apa saja yang bisa kita lakukan untuk membuat kepemimpinan bisnis kita itu sukses. Semoga bermanfaat, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.